Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Salam hormat kepada Ketua Program Studi, Ibu Mafiatul Hamdiah MPD. Salam hormat kepada dosen pengampu Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Perkenalkan, nama saya Syekh Liosida, semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang karakteristik peserta didik. Terdapat beberapa karakteristik yang terdapat dalam diri peserta didik. Di antaranya yang pertama yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Yang ketiga, karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Dan yang keempat, karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Yang pertama, kemampuan dasar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seorang menguasai atau mengetahui bahan yang sudah diajarkan. Kemampuan dasar ini mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson, dan Harrow, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar didefinisikan sebagai suatu cara konsistensi individu untuk mengstruktur pengetahuan yang melingkupi sebuah dorongan kreativitas antara 4 model belajar yang secara nyata mempengaruhi pengetahuan, keterampilan, atau sikap-sikap melalui belajar atau pengalaman menurut Widayarti. Gaya belajar ini terdiri dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang ketiga, perkembangan emosional merupakan bagian daripada karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kegiatan belajar dan mengajar. Perkembangan emosional anak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perkembangan emosional ini juga akan mempengaruhi kesiapan belajar anak. Terdapat perbedaan ciri emosi anak dengan orang dewasa. Emosi anak memiliki ciri. Yang pertama, berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat. Yang ketiga, bersifat sementara dan dangkal. Yang keempat, lebih sering terjadi. Dan yang kelima, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Sementara itu, emosi orang dewasa memiliki ciri. Yang pertama, berlangsung lebih lama dan berakhir dengan terlambat. Yang kedua, tidak terlihat hebat atau kuat. Yang ketiga, lebih mendalam dan lama. Yang keempat, jarang terjadi. Yang kelima, sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikan. Yang keempat yaitu peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, etnis, dan ras, sehingga hal ini akan terjadi proses akulturasi. Untuk menangani peserta didik yang beragam tersebut, guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik, latar belakang, ras, atau etnik, serta memastikan kurikulum yang adil dan relevan secara kultural. Guru harus peka terhadap perbudayaan budaya yang dapat mempengaruhi suasana pembelajaran di kelas. Beberapa karakteristik peserta didik yang perlu diidentifikasi berkaitan dengan kelas sosial, antara lain pekerjaan dan penghasilan orang tua, status, kekuasaan, politis, dan lain-lain menurut Situmorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.